Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi Magnoliopsida. Baik, saya atas nama Jumiati Susanti Ngongo akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu ciri-ciri Magnoliopsida. 1. Memiliki daun yang menyirip atau menjari. Yang kedua, pada suatu jaringan primer terdapat dalam satu lingkaran. Yang ketiga, memiliki sebuah polem atau trikopet. Yang keempat, kelipatan kelopak bunga terdiri dari 4 atau 5 kelipatan. Yang kelima, memiliki sebuah biji berkeping 2. Yang keenam, memiliki akar tunggang. Dan yang ketujuh, batang berkayu. Bagian yang kedua yaitu habitat Magnoliopsida. Pada umumnya, Magnoliopsida tumbuh bebas di permukaan bumi, baik di iklim tropis maupun subtropis. Selain itu, dapat ditemukan di wilayah yang kekurangan air hingga daerah yang lembab dan berair. Bagian yang ketiga yaitu siklus reproduksi Magnoliopsida. Magnoliopsida termasuk dalam tumbuhan dalam klasifikasi Plantae atau tumbuhan berbunga yang bereproduksi seksual dengan menggunakan bunga sebagai sistemnya. Hal ini merupakan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan dengan cara menghasilkan bunga setelah mengalami proses penyerbukan. Maka bunga akan menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat bakal biji yang akan berkembang menjadi biji yang dilindungi oleh dinding bakal buah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Martina Hilbrigita Lelo, saya akan melanjutkan materi kami bagian yang keempat, yaitu klasifikasi Magnoliopsida. Yang pertama adalah subkelas Rosidae. Subkelas terbesar pada kelas Magnoliopsida karena di dalam subkelas jenis ini terdiri dari 18 ordo, 114 familia, dan mempunyai spesies sekitar 59.000 spesies. Contohnya yaitu pada bunga mawar. Bagian yang kedua yaitu subkelas Caryophyllaceae. Subkelas Magnoliopsida yang jenisnya hampir semua tumbuhan berkayu atau herba. Contohnya yaitu sayur bayam. Yang ketiga adalah subkelas Dilenidae. Subkelas Dilenidae terdiri atas 13 ordo, 78 familia, kurang lebih 25.000 spesies. Di dalam subkelas ini, sebagian besar terdiri dari tumbuhan herba maupun tumbuhan berkayu. Contohnya yaitu pada tumbuhan paria. Bagian yang keempat yaitu subkelas Magnolidae. Subkelas Magnolidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. Misalnya habitusnya mulai dari pohon atau tumbuhan berkayu sampai herba. Contohnya yaitu pada daun sirih. Yang kelima adalah subkelas Hamamilidae. Hamamilidae merupakan anak kelas yang terkecil dalam Magnoliopsida, muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode Kretasius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi sering uniseksual. Contohnya yaitu pada pohon beringin. Bagian kelima adalah manfaat Magnoliopsida. Yang pertama adalah tanaman kapas. Tanaman kapas sebagian bahan utama pembuatan benang, bahan utama pembuatan kain dan bahan tekstil, kapas kecantikan dan kapas pembersih, cotton bud, verban dan plester luka, dan sebagai bahan utama spons bedak. Manfaat yang kedua yaitu manfaat daun sirih. Manfaat daun sirih dapat menyembuhkan batuk dan gangguan saluran pencernaan. Manfaat yang ketiga, singkong atau ubi kayu. Singkong dapat menggantikan tepung sebagai penyedia vitamin B kompleks, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan penghasil zat besi yang tinggi. Manfaat yang keempat, pohon karet. Getahnya dimanfaatkan untuk bahan baku
di berbagai sektor industri dan batangnya bisa menjadi kelengkapan materi untuk membangun bangunan. Manfaat yang kelima yaitu tomat. Ada banyak khasiat tomat untuk menyehatkan jantung, antioksida untuk penyakit kanker, serta menahan sembelit. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kami kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan.